Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ala ba'du. Para asatir, para tuan guru, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Baitul Hamdi, Bapak Syamsul Yadi yang juga saya hormati, Bapak Ketua RT RW 0901 dan para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Insya Allah pertemuan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya sampaikan pada malam ini berkaitan dengan pentingnya bermadhab. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana cara seorang mukmin dapat menjaga hatinya agar tidak tergelincir, tidak terpeleset dan tidak tersesat. Karena sekarang ini banyak orang tergelincir, orang terpeleset, orang tersesat itu banyak. Mengapa? Pada awalnya itu berangkat dari hati. Hatinya tergelincir, akhirnya sikapnya, perbuatannya, omongannya, ucapannya tergelincir. Kalau hatinya lurus, insya Allah semuanya lurus. Ini hati. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun la yaghillu 'alaihinna qalbul 'abdil mu'min." Ada tiga perkara di mana tidak akan tergelincir di atasnya, tidak akan terpeleset, tidak akan menyimpang, tidak akan tersesat hati seorang mukmin. Kalau tiga perkara ini dijalankan, maka hati seorang mukmin tidak akan tergelincir, tidak akan terpeleset. Apa? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Orang kalau ikhlas di dalam beramal karena Allah, insya Allah hatinya dijaga oleh Allah. Dan itu amal apa saja, apakah menjadi orang biasa, menjadi orang luar biasa, menjadi murid, menjadi ustaz, menjadi anggota, menjadi pengurus. Kalau ikhlas di dalam beramal karena Allah, hatinya dijaga oleh Allah, tidak akan tergelincir. Tapi kalau tidak ikhlas, ada kepentingan. Apakah kepentingan
bisnis, kepentingan ekonomi, apalagi kepentingan politik, itu tidak ikhlas, maka tergelincir. Ini pentingnya ikhlas di dalam beramal. Karenanya kita ini perlu dalam apa saja yang kita lakukan perlu evaluasi. Apakah kita ini ikhlas apa enggak? Tapi harus beramal. Orang ini seandainya ketahuan amalnya tidak ikhlas, enggak boleh berhenti beramal. Tetap beramal dan berusaha ikhlas. Misalnya ada orang rajin ke masjid. Ini rajin ke masjid tujuannya apa? Apa ikhlas beribadah karena Allah atau karena tujuan tertentu? Karena ikhlas ini memang rahasia Allah. Loh, kok di dalam perjalanan ternyata dia ke masjid kurang ikhlas. Ini jangan berhenti, tetap saja ke masjid, tetapi berupaya untuk ikhlas. Jadi beramal lalu ikhlas, bukan tidak beramal lalu ikhlas. Misalnya ada sumbangan, masjid belum selesai. Ini selesai apa belum? Belum kan ya? Ini sudah lama belum. Masjid belum selesai, ada sumbangan, diminta sumbangan. Maka bagaimana nyumbang yang banyak lalu jadi bukan seikhlasnya berapa, seikhlasnya sebanyak-banyaknya sumbangan, sebanyak-banyaknya lalu kalau seikhlasnya nanti nyumbangnya 2.000, 5.000, padahal 2.000 itu kadang bayar parkir dimarahi sama tukang parkir. Dan kalau hilang 2.000 hilang itu tidak susah orangnya. Itu ikhlas. Dan apa saja orang beramal ini harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas tergelincir. Orang mendidik anak, membesarkan anak. Apa tujuannya membesarkan anak? Membesarkan anak ini tujuannya agar menjadi orang yang berbakti, beribadah kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Kalau tujuannya kepentingan dirinya, ditanya, kenapa kamu rawat anak kamu? Kamu punya anak, kasih makan, kamu besarkan, kamu didik, mengapa? Lalu bilang, biar nanti kalau sudah tua ada yang merawat. Kalau sudah tua, gak kuat jalan ke kamar mandi, ada yang menuntut. Loh, berarti ingin gak sehat ini. Ingin setelah tua tidak sehat lalu dituntut oleh anaknya. Ini gak ikhlas namanya. Gak ada pahala kalau niatnya seperti ini. Orang tua membesarkan anak, mendidik anak, niatnya agar menjadi orang yang beribadah kepada Allah, bukan agar menuntut dirinya. Karena kita ini jangan berharap sakit setelah tua. Oleh Rasulullah SAW dianjurkan berdoa sehat sampai tua. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Dalam doa, ya Allah, senangkan kami dengan pendengaran kami dan pandangan kami serta kekuatan fisik kami selama kami hidup. Orang ini kalau pendengarannya kuat, pendengarannya normal sampai tua enak. Tapi kalau sampai tua pendengarannya gak normal, gak kuat, kasihan cucunya yang berbicara. Mengapa? Dia bertanya A, dijawab sama cucunya, nanti tanggapannya beda. Ini kakek-kakek yang sudah tidak kuat pendengarannya. Atau pandangannya tidak kuat. Karenanya kita berdoa kekuatan fisik, kemudian pendengaran, pandangan, berdoa kepada Allah dapat kita nikmati sampai akhir hayat kita. Jangan berharap nanti lemah setelah tua. Ini namanya ikhlas dalam beramal. Nah, kita dalam kehidupan di dunia ini
kiat-kiat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu banyak sebenarnya. Kiat-kiat agar kita tidak galau. Apa galau itu? Biar kita ini tidak risau, tidak gelisah. Apa? Salah satunya ikhlas. Artinya apa? Visi misi kita dalam hidup ini yang menjadi obsesi dan tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Dalam hadis lain sabda Rasulullah SAW, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan dunia sebagai beban pikirannya, siapa yang menjadikan akhirat, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai beban pikirannya, yang menjadi pikirannya akhirat terus. Kalau selesai sholat isya mau tidur, yang jadi pikiran apa? Mudah-mudahan nanti bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Nanti bangun langsung kepikiran, jam berapa ini? Belum sholat, hanya sholat. Lalu setelah itu pikirannya nunggu sholat subuh. Pokoknya akhirat terus. Pagi-pagi mungkin berangkat kerja, ada yang ke kantor, ada yang ke kebun, ada yang ke toko, ke pasar, macam-macam. Tapi tujuannya akhirat. Mengapa berangkat kerja? Berangkat kerja menjemput rizki, menjadi bekal beribadah kepada Allah. Visi misinya akhirat. Yang dipikirkan akhirat, anak-anaknya yang dipikirkan akhirat. Gimana anak saya ini? Kira-kira nanti jadi anak soleh apa enggak? Kalau anaknya perempuan soleh apa enggak? Pikirannya itu. Kalau orang yang menjadi visi misi hidupnya, yang menjadi pikirannya itu akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya. Hatinya ini oleh Allah diberikan rasa kaya. Maksudnya rasa kaya, orang ini tidak gelisah, tidak galau, tidak risau soal rezeki. Mengapa? Karena visi misi hidupnya yang menjadi obsesinya, yang menjadi beban pikiran utamanya adalah kehidupan akhir. Dan rata-rata orang begitu, orang yang ikhlas itu gak takut biasanya, santai. Walaupun uangnya tinggal sedikit, pasrah pada Allah. Besok datang lagi, nanti waktunya datang, santai. Ini orang yang pikirannya akhirat terus. Nah, kita ini perlu evaluasi. Kira-kira yang menjadi beban pikiran kita itu dunia apa enggak? Kalau yang menjadi pikiran kita, yang menyebabkan kita galau ini soal dunia, berarti pikiran akhiratnya kurang atau enggak sama sekali. Kalau yang menjadi beban pikirannya soal dunia, berarti pikiran akhiratnya kurang. Kemudian yang kedua, orang yang menjadikan akhirat sebagai beban pikirannya, wa jama'a lahu syamlahu, Allah kumpulkan baginya orang-orangnya. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang pikirannya akhirat, orang-orang yang pikirannya ibadah, ini biasanya gampang akrab dengan orang lain, dan orang mudah senang sama dia. Mengapa? Pada siapapun dia gak ada kepentingan, kepentingannya akhirat. Walaupun mendekat sama tetangga, tetangganya senang. Ini baik, ini gak ada kepentingan, karena pikirannya akhirat terus. Akhirnya orang senang. Karenanya orang-orang ahli ilmu, orang-orang ahli agama yang visi misinya agama itu gampang rukun. Kalau ketemu canda terus. Mengapa? Ya memang karena ini oleh Allah di pikirannya oleh Allah dijadikan akrab. Karena visi misinya akhirat. Kemudian lagi yang ketiga,
Orang yang menjadikan pikirannya itu akhirat, yang menjadi beban pikirannya akhirat terus, wa atathud dunya wa hiya rawimatu, dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Maksudnya hina bagaimana? Dunia ini datang pada dia tidak melelahkan pikirannya, santai. Kadang-kadang dia gak mau, kasihkan orang lain, kasihkan. Tapi bukan saya, gak mau kan? Hina sekali dunia ini. Ini orang yang menjadikan akhirat sebagai beban pikiran. Dan ini penting dalam kehidupan. Kita ini perlu evaluasi apa yang selalu menjadi beban pikiran kita. Dan cara evaluasi terbaik apa yang menjadi pikiran kita adalah dalam sholat. Kira-kira begitu kita takbir, yang diingat apa dalam sholat? Biasanya yang diingat itu visi-visi hidupnya. Kalau orang ini visinya akhirat terus, khusyuk sholatnya. Tapi kalau pikirannya politik, pikirannya bisnis, orangnya ada di masjid menghadap kiblat, Allahu Akbar, hatinya ada di toko, hatinya ada di kebun, hatinya ada di bank, hatinya ada di pasar, di mana-mana. Ya karena memang visi misinya begitu. Nah, sebaliknya di dalam hadis ini, wa man kanatid dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai beban pikirannya, sebagai pikiran utamanya, sebagai obsesinya, sebagai cita-citanya dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan fakir di antara kedua matanya. Maksudnya Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya apa? Pikirannya itu dunia terus. Dapat ini masih kurang lagi, dapat ini kurang lagi, dapat ini kurang lagi. Dan gampang terkejut. Nanti ada harga naik, aduh gimana bisnis saya? Takut terus. Nanti kalau dia jauh dari rumahnya susah, galau. Mengapa? Takut rumahnya tidak aman. Takut gak aman rumahnya. Mengapa? Di rumahnya banyak uangnya dan takut uangnya hilang. Gimana? Gak tenang hidupnya. Jadi fakir terus. Orang ini, dunia ini kalau dikejar itu gak bisa mengejar. Orang mengejar dunia itu seperti mengejar bayangannya. Ke barat terus ikut ke barat, gak pernah berhenti. Punya motor, dulunya sebelum punya motor, setelah menikah ingin punya motor, akhirnya beli motor. Dulu sebelum punya motor kata pikirannya coba punya motor enak. Akhirnya oleh Allah dikasih motor. Setelah punya motor pikirannya beda lagi. Ini kayaknya yang enak punya mobil, walaupun jelek-jelek, Cherry atau apa. Setelah punya Cherry berubah lagi pikirannya. Ini kayaknya kalau punya Avanza enak. Nanti setelah punya Avanza datang lagi pikirannya, ya mungkin ya Innova atau apa terus, dan gak pernah selesai. Kalau orang ini dunia yang dikejar, yang menjadi pikiran dunia terus, gak pernah merasa cukup, kurang terus. Ini yang namanya fakir oleh Allah, diletakkan di antara kedua matanya, gak pernah cukup karena pikirannya dunia. Ini ada kisah ya, orang gak pernah cukup. Suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam didatangi seorang pemuda. Ada apa? Hai Nabi Allah, saya ingin mengabdi, ingin khidmah, ingin ikut Nabi Allah.
Ayo kalau ikut saya, dibawa oleh beliau. Setelah berjalan, dulu kan nggak ada mobil, nggak ada motor, ya kan jalan kaki. Setelah berjalan agak siang, sudah waktunya makan, diajak berhenti dulu, kita sarapan. Lalu Nabi Isa mengeluarkan roti 3 potong. Ini yang 1 potong dimakan kamu, satunya makan saya, satunya gak usah dimakan, hanya makan berdua. Selesai makan roti, tinggal 1 potong. Nabi Isa pergi ke sungai, mau minum. Kamu jaga roti ini ya, saya mau minum. Pulang dari sungai, selesai minum, roti yang tinggal 1 potong itu habis. Ditanya oleh beliau, mana roti yang 1 potong? Saya nggak tahu Nabi Allah. Oh ya dah, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ayo berangkat lagi. Akhirnya berangkat lagi. Setelah berangkat, sudah siang lagi, lelah, agak lapar sekali, berhenti dulu, kita cari makan. Tiba-tiba ada rusa bersama 2 anaknya lewat. Lalu salah satu anaknya dipanggil, ditangkap, disembelih, lalu dipanggang. Setelah dipanggang, dimakan berdua. Setelah makan anak rusa ini, tulang belulangnya oleh Nabi Isa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kata Nabi Isa, kamu hidup lagi. Akhirnya tulang belulang ini hidup lagi, seperti sedia kala, dah balik lagi sama induknya. Lalu Nabi Isa bertanya sama orang ini, kamu kan tahu mukjizat saya bisa menghidupkan hewan yang sudah mati, tinggal tulang belulang. Iya. Nah, dengan mukjizat tadi, saya berarti kan benar-benar Nabi. Iya, Nabi Allah. Saya mau tanya, siapa yang makan roti yang tinggal 1 tadi? Apa kata dia? Saya nggak tahu ya Nabi Allah. Ya dah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Akhirnya diajak jalan lagi. Akhirnya sampai di tepi sungai, mau nyebrang sungai. Kamu pegang tangan saya, biar kamu nggak tenggelam di sungai. Karena berpegangan dengan tangan Nabi Isa, orang ini dan Nabi Isa dan orang ini dapat berjalan di atas air. Setelah sampai di seberang, Nabi Isa bertanya lagi sama orang ini, kamu kalau jalan sendiri tenggelam di situ? Iya Nabi Allah. Karena berjalan dengan saya, kamu bisa berjalan di atas air. Itu mukjizat dari Allah. Iya Nabi Allah. Nah, dengan mukjizat itu saya tanya, siapa yang makan roti tinggal 1 tadi pagi? Apa kata dia? Saya nggak tahu. Kalau dia yang jaga bisa nggak tahu. Akhirnya dibawa lagi jalan sampai di tengah hutan, banyak kerikil-kerikil dan pasir. Lalu kerikil-kerikil dan pasir ini oleh Nabi Isa ditumpuk jadi 1. Setelah ditumpuk jadi 1, lalu beliau bersabda, kun zahaban, kamu jadi emas. Akhirnya kerikil dan pasir jadi emas. Terkejut. Setelah jadi emas, kerikil dan pasir yang jadi emas ini oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3 tumpuk. Jadi 3. Tanya anak muda, kok jadi 3 Nabi Allah, katanya. Nah, kamu kan ikut saya, kamu dapat bagian. Yang 1 tumpuk buat kamu, 1 tumpuk buat saya. Lah terus yang 1 itu Nabi Allah untuk siapa? Yang 1 itu untuk yang makan roti tadi pagi. Siapa yang makan roti sisa 1? Lalu kata anak itu, saya Nabi Allah, katanya. Ya dah, kalau begitu ini untuk kamu semua. Dikasihkan semua sama beliau. Ini buat kamu semua. Tapi kamu udah usah ikut saya dah. Kamu sudah tercapai tujuannya. Kamu kan cari ini ikut saya. Kamu bawa ini. Akhirnya orang ini mengumpulkan emas. Nabi Isa berangkat. Tiba-tiba ada 2 perampok datang bawa pedang. Mau dibunuh dia, gimana? Kamu mau kami bunuh, ini mau kami ambil.
Karena dia sendirian, akhirnya ngajak damai. Gini aja lah, daripada kita ini bertengkar, saling bunuh-membunuh, gimana kalau ini kita bagi tiga? Kita akan bertiga. Oh ya dah kalau begitu. Akhirnya bagi tiga. Bagi tiga lagi. Setelah dibagi tiga, karena sudah waktunya lapar, waktunya makan malam ya, waktu makan malam lapar. Akhirnya apa? Mereka ngomong, gimana kita ini sudah lapar, waktunya makan. Oh gini aja lah, kita undi. Siapa nanti yang keluar undian, dia pergi ke kampung beli makanan. Akhirnya hasilnya salah seorang di antara mereka diberi tugas pergi ke kampung membeli makanan. Yang dua orang menjaga emasnya. Di perjalanan yang membeli makanan ini timbul dalam pikirannya, ini kalau dibagi tiga, saya kan cuma dapat sepertiga. Oh yang enak ini nanti makanannya saya kasih racun, biar mati semua itu. Nanti itu emas untuk saya semua. Ini kata yang pergi beli makanan. Dia beli makanan, satunya untuk dirinya dimakan, yang dua dikasih racun. Temannya yang ada di belakang ngomong-ngomong di belakang. Kita ini kalau itu pulang datang ke sini kan dibagi tiga ini. Iya. Yang enak kawan kita yang beli makanan kita bunuh aja. Nanti ini jadi dua, bagian kita tambah banyak. Oh enak begitu. Begitu kawannya yang membeli nasi ini datang, beli makanan datang, langsung dipedang, mati dia. Dan dia makan yang dua orang ini. Setelah makan keduanya mati semua itu. Habis akhirnya. Besoknya Nabi Isa bersama Hawariyin ya, bersama sahabatnya, pengikutnya, murid-muridnya lewat di situ. Nabi Isa lalu menunjukkan, kamu lihat itu ada tumpukan emas. Dan di pinggirnya 3 orang mati semua. Mengapa itu mati semua? Mengapa? Karena rebutan dunia. Nah, makanya di dalam hadis tadi, orang yang menjadikan visi misinya itu cuma dunia, kefakiran, oleh Allah diletakkan di antara kedua matanya. Sudah dapat emas 1 tumpuk, kurang lagi, minta 2 tumpuk, akhirnya kawannya dibunuh. Kemudian di dalam hadis itu, orang yang menjadikan visi misinya itu kepentingan dunia, wa farraqa lahu syamlahu, Allah cerai-beraikan orang-orangnya. Orang yang pikirannya materi, orang yang pikirannya itu kepentingan dunia, orang yang pikirannya itu kekayaan, ya pokoknya apapun dunia, biasanya gampang pecah, gampang bermusuhan dengan orang. Nanti kalau ada tetangganya buka warung juga, marah dia, ini menyaingi saya ini. Sudah tahu saya buka warung, buka juga. Memangnya gak boleh kalau ada orang buka warung, tetangganya gak boleh buka lagi. Gampang marah sama orang. Semua orang dianggap saingan. Coba saudara perhatikan orang-orang politik, mana ada koalisi bertahan lama? Gak ada. Dulu didukung-dukung sampai mati yang dukung. Gak peduli yang didukung. Ya dunia ya seperti itu memang. Karenanya kita ini ya, pokoknya kalau urusan dunia jangan terlalu fanatik. Mengapa? Kita ini fanatik punya urusan akhir. Kalau bukan akhirat jangan ditinggal kita ini. Gampang pecah. Koalisi partai politik gak ada yang bertahan lama. Dulu lawan politik, sekarang kawan. Sekarang kawan, nanti lawan lagi. Terus lagi. Karena orang kalau visi misinya dunia seperti itu, gampang bertengkar, gampang musuhan, sama saudaranya bertengkar. Mengapa? Rebutan warisan, kadang rebutan pengaruh kalau orang tuanya masih hidup. Karena pikirannya dunia terus.
Tapi kalau orang ini ikhlas, pikirannya akhirat, gampang rukun dengan orang. Kemudian orang yang pikirannya dunia terus, dalam hadis itu walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan gak datang pada dia, gak datang. Yang ditakdirkan yang datang. Ini dunia. Nah, ini artinya apa? Hadis ini motivasi pada kita agar kita ini, visi misi kehidupan kita ini, tujuan utamanya adalah kehidupan akhir. Dan ini peringatan, jangan sampai yang menjadi pikiran utama kita sehari semalam, yang menjadi beban pikiran kita adalah urusan dunia. Mengapa? Ya karena kenyataannya seperti itu. Karenanya di dalam agama, di dalam hadis tadi, seseorang kalau menginginkan hatinya itu tidak tergelincir, tidak terpeleset, dijaga oleh Allah, maka orang itu harus ikhlas dalam beramal karena Allah. Dan ikhlas ini bertingkat-tingkat. Semakin tinggi levelnya ikhlas, maka semakin kuat akidahnya. Ikhlas yang level tertinggi, level pertama apa? Ada orang bertakwa, beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Karena dia mengagungkan Allah dan karena dia mencintai Allah, bukan karena apa. Ini ikhlas namanya. Orang ini beribadah, bertakwa bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena merasa Allah ini berhak untuk disembah. Kita harus beribadah pada Allah. Ini ikhlas paling tinggi. Ini ikhlasnya orang-orang besar ya, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, ulama-ulama salaf. Ini bukan kita yang ikhlas seperti itu. Ini ikhlas paling kuat. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, orang ini beribadah, bertakwa. Ini level paling tinggi. Ada level di bawahnya. Apa yang di bawahnya? Ada orang beribadah, bertakwa, bersedekah, beramal baik. Tujuannya apa? Ingin masuk surga dan takut neraka. Ini kata para ulama sufi disebut dengan ikhlasul tujjar. Ikhlasnya para pedagang. Saudara pergi ke warung, beli barang ini. Berapa harganya? 5.000. Nah, yang jualan ikhlas ngasih ini. Mengapa? Karena dapat uang. Yang menyerahkan uang ikhlas karena dapat barang. Coba gak dikasih, gak mau ngasih dia. Ini ikhlas level 2. Nah, ikhlas kita ini apa yang kedua apa enggak? Sepertinya belum kedua. Di bawahnya lagi. Apa di bawahnya lagi? Ada orang beribadah, bertakwa, rajin bersedekah, rajin beramal sunnah. Tujuannya apa? Agar hidupnya di dunia sejahtera. Dia ikhlas kepada Allah, cuma harapannya di dunia agar sejahtera. Mengapa? Karena ada ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu artinya melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah menjadikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Setiap ada kesulitan, ada jalan keluar. Dan Allah akan memberinya rizki pada dia dari jalan yang tak disangka-sangka. Akhirnya orang ini rajin ibadah. Mengapa? Ingin hidupnya di dunia sejahtera. Ini namanya ikhlas paling rendah. Ini paling lemah ini. Level 3. Nah, kita ini walaupun ikhlas kayaknya ini rajin berjamaah, rajin ini. Mengapa? Karena tahu, wah itu gak sholat itu gini, makanya hidupnya sengsara di dunia. Dia gak mikir besok di akhirat. Akhirat apa kata besok? Yang penting di dunia enak.
Ini pikiran masyarakat sekarang banyak seperti itu. Dan ini ikhlas yang level 3 ini berpotensi untuk tergelincir. Potensinya kuat untuk goyah. Misalnya ya, saudara punya hutang 10 juta. Dihitung-hitung, dikalkulasi dengan gaji bulanan, ini sampai sekian tahun gak kira lunas ini. Kebutuhan sebulan sekian, pengeluaran sekian, gaji sekian. Akhirnya apa? Datang pada Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau curhat. Saya ini punya hutang. Terus berapa? 10 juta. Kamu ingin apa? Apa Pak Ustadz amalannya biar saya cepat lunas hutang? Akhirnya apa? Kata Ustadz, kamu bisa baca Quran? Bisa Ustadz. Saya dulu juara TPQ di Masjid Baitul Hamdi, juara baca Quran. Nah, kamu kalau malam baca surat Waqiah 11 kali. Jam berapa Ustadz? Terserah. Habis Isya gak apa-apa, tengah malam lebih bagus. Akhirnya orang ini setiap turun dari masjid gak keluar rumah, baca Waqiah. Dapat 3 malam kawannya datang. Apa? Ayo jalan-jalan. Kemana? Ngopi-ngopi. Wah, saya gak bisa, saya minta maaf gak bisa. Saya dalam beberapa hari ini minta maaf gak bisa nemani kamu ngopi-ngopi. Mengapa? Saya ini punya rutinan tiap malam baca ini. Loh, kenapa baca itu? Saya ini punya hutang. Kata Pak Ustadz, kalau saya tiap malam baca ini, hutang saya bisa lunas. Berapa hutang kamu? 10 juta. Dah gini aja, kalau cuma 10 juta kamu saya kasih. Yang penting kamu temani saya ngopi-ngopi malam. Kira-kira orang ini baca Quran apa ikut temannya kira-kira? Kira-kira kalau kita kira-kira ngaji apa ikut kawan ngopi-ngopi? Pasti ikut kawannya. Mengapa? Dia mikir ini Tuhan mau ngasih ini kapan, nggak jelas. Ini bayarnya cash. Jadi pilih yang cash. Ya memang Tuhan maha penerima doa dikabulkan. Tapi kapan mau ngasih nggak jelas. Nah, ini bahaya seperti ini. Gampang tergelincir. Saya ini pernah ya, tahun 2013 saya pulang dari Jambi, Jakarta, Surabaya. Sampai Surabaya saya masih ke Gresik ngisi pengajian. Habis itu saya pulang naik bus dari Surabaya. Sampai di bus, cari bangku-bangku yang kosong, nggak taunya ada bangku kursi kosong, sebelahnya laki-laki duduk. Saya duduk di situ. Lalu orang itu nyapa sama saya, "Bang, apa? Boleh kenalan nggak?" "Oh boleh." Kan dulu belum masuk YouTube, ya sudah masuk lah, cuma kan orang belum punya HP kan, orang nggak kenal. "Siapa namanya Bang?" "Nama saya Idrus." "Kamu?" "Nama saya ini." "Kamu orang mana?" "Saya orang Jember." "Kamu orang mana?" "Saya orang Madura, cuma kawin dan tinggal di Banyuwangi." "Abang dari mana?" "Saya dari Gresik." Saya bilang dari Gresik. "Ada acara apa Bang?" Ini mau jawab, saya ini ustad, pengajian di mana-mana, kan gak enak jam begitu. Akhirnya saya bilang, ya gak ada lah, jalan-jalan silaturahmi rumah kawan. "Oh, kamu dari mana?" "Saya dari sana. Ada satu daerah di Kediri, tempatnya aliran sesat, namanya Kedunglo. Saya dari sana." "Loh, ngapain ke sana?" "Saya sowan sama tuan guru." "Loh, kamu ikut aliran itu?" "Iya."
Wah, itu aliran sesat. Kamu kok ikut itu kamu? Kamu ini orang Madura. Kiai Madura gak suka sama itu. Kalau guru-guru kamu tahu kamu ikut aliran itu, kamu ditempeleng karena Kiai Madura ini keras. Akhirnya dia bicara lain. Dah bang, gak usah bicara itu. Bicara lain. Oh ya, gak apa-apa. Akhirnya bicara lain. Setelah saya mau turun, minta nomor HP orangnya. Bang, boleh minta nomor HP-nya? Oh boleh. Kalau sewaktu-waktu nelpon, enggak apa-apa. Yang penting saya tidak sibuk, lagi pegang telepon, saya angkat. Saya kasih. Kira-kira dapat 1 minggu nelpon. Siapa? Saya bang, yang kemarin jumpa di bis itu. Ada apa? Boleh tanya-tanya katanya. Saya dulu yang mau tanya sama kamu, nanti kamu tanya gak apa-apa. Tanya apa bang? Kamu itu kok bisa ikut aliran sesat? Gimana ceritanya? Saya penasaran. Akhirnya dia cerita. Saya ini bang, dulu asalnya sales. Saya ini kerja kepada bos. Saya ini mengantarkan barangnya bos dari pelanggan ke pelanggan. Lama-lama setelah saya kerja lama, saya mikir, saya ini kalau kerja seperti ini cuma membantu bos saya jadi kaya. Saya gak kaya-kaya. Ini yang enak jadi bos sendiri, biar saya yang kaya. Akhirnya saya ambil uang ke bank sekian ratus juta, buka usaha, beli mobil, tarik karyawan. Karena jaringan sudah tahu, jaringan bisnis sudah tahu. Hanya barang diantar dari pelanggan ke pelanggan. Terus ternyata sirkulasi keuangan tidak stabil. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya bangkrut. Usaha ditutup. Bank ratusan juta, hutang ratusan juta gak bisa bayar. Kalau malam hari ada suara motor lewat depan rumah, istri ini terkejut. Dia mengira debt collector. Apa debt collector itu? Ya pokoknya tukang nagih, tukang segel tuh ya, tukang ngambil. Akhirnya apa? Di tengah susah itu, di tengah-tengah susah itu, ada kawan bilang, kamu kalau ingin cepat lunas hutangnya, ikut ini. Coba ikut ini, kamu cepat lunas hutangnya. Nah terus kamu ikut itu, iya. Sudah berapa persen yang kamu bayar hutangnya? Ini masalahnya. Saya ini disuruh suan terus dan gak lunas-lunas, tambah susah saya. Ya makanya kamu keluar dari aliran itu, aliran sesat itu. Kok ikut? Kamu gak bisa melunasi hutang cara begitu, tambah susah kamu. Akhirnya handphonenya ditutup. Ya bang, makasih. Gak jadi bertanya sama saya habis. Dapat 2 bulan, nelpon lagi. Saya tanya lagi sama dia, gimana? Kamu masih aktif di aliran itu? Enggak, saya sudah keluar bang. Kenapa keluar? Ya katanya disuruh keluar, ya keluar. Tapi saya ini bingung, mau gimana ini? Akhirnya pas hari raya sama istrinya, dia nelpon, bang, saya tanggal sekian mau ke rumah abang sama keluarga. Istrinya dan anaknya ke rumah saya. Waktu itu ngobrol-ngobrol, saya kasih saran-saran. Setelah itu pulang, setelah pulang sampai sekarang nggak nelpon lagi. Ya mudah-mudahan sudah lunas semua lah. Entah apakah karena sudah lunas lalu lupa, atau HP-nya dijual, kita kan nggak tahu. Nah, ini artinya apa? Ikhlas yang level 3 ini bahaya, saudara. Kalau orang ini beribadah aktif di majelis karena kepentingan, kadang-kadang ya, sebentar lagi kan 2024. Ini biasanya menjelang pilihan, datang ke majelis. Ada yang datang ke majelis? Hah? Kadang-kadang duduk di depan itu, nggak mau di belakang.
datang ke pesantren. Kira-kira kalau jadi datang lagi apa enggak ke majelis? Enggak datang lah. Kalau enggak jadi datang lagi. Tambah enggak datang itu. Ya pokoknya ibadah ini kalau tidak ikhlas ya potensi, atau ikhlas tapi kepentingannya dunia. Ini gampang luntur. Ini ibadah.